Dalam segmen video ini, saya akan menjelaskan mengenai edge hardening paduan nikel. Pada segmen video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai edge hardening paduan aluminium. Paduan super berbasis nikel sering digunakan sebagai bilah turbin atau turbin blade pesawat terbang seperti ini. Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, maka efisiensi mesin jet harus ditingkatkan dengan meningkatkan temperatur operasi dalam mesin jet, sehingga material dalam mesin jet harus mampu tahan terhadap temperatur dan tekanan tinggi. Cara kerja dari mesin jet pesawat terbang adalah seperti ini. Udara masuk ke dalam mesin jet, kemudian ditekan atau dikompresi dalam kompresor. Setelah itu, udara terkompresi tadi dibakar bersama dengan bahan bakar dalam combustion chamber, sehingga dapat memutar turbin dengan sangat cepat, kemudian dikeluarkan yang menghasilkan aliran dan dorongan ke belakang yang akan mendorong mesin jet sehingga pesawat terbang melaju lebih cepat. Ini adalah profil temperatur dan tekanan operasi pada bagian-bagian mesin jet, dan yang paling tinggi adalah bagian high pressure turbine. Material yang digunakan yang tahan pada kondisi yang paling ekstrim adalah paduan super berbasis nikel. Sedangkan bagian lain yang temperatur operasinya lebih rendah menggunakan paduan titanium. Pesawat Airbus A320 terbaru mempunyai ukuran mesin jet yang lebih besar yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar sebesar 15%. Perubahan ukuran mesin jet ini tidak masalah langsung dipasang pada desain Airbus yang lama, sedangkan pada pesawat Boeing yang memiliki tinggi pesawat dari ground yang lebih rendah, sehingga mesin jet pesawat yang baru tidak bisa langsung dipasang. Akan tetapi, Boeing tidak mau mendesain pesawat baru, sehingga mesin jet dipasang lebih tinggi dari sebelumnya seperti ini. Hal ini bisa terlihat bahwa ketinggian mesin jet hampir sejajar dengan sayap pesawat, sehingga pada saat take off, berat beban di sayap pesawat lebih tinggi dan dapat berakibat pesawat menukik ke atas lebih tinggi dari safe zone-nya. Untuk menghindari hal ini, dipasang sistem sensor yang dipasang di bagian belakang yang dapat menstabilkan ketinggian dari bagian depan pesawat secara otomatis. Akan tetapi sistem sensor otomatis ini tidak diberitahukan kepada pilot pesawat Boeing jenis lama, dan training untuk menerbangkan pesawat baru Boeing 737 MAX hampir sama seperti yang lama, sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini memberikan pelajaran bahwa keamanan merupakan faktor utama dibandingkan faktor efisiensi maupun faktor biaya. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah meningkatkan temperatur operasi. Akan tetapi ada beberapa masalah saat paduan berada pada suhu tinggi, yaitu pergerakan atom semakin cepat sehingga mobilitas dislokasi semakin tinggi, dan dislokasi dapat memanjat atau climb. Kemudian jumlah vakansi semakin meningkat, terjadi deformasi di batas butiran, dan struktur mikro dapat berubah secara meteorologi, sehingga paduan untuk suhu tinggi harus memiliki peningkatan kekuatan pada suhu tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi. Ketahanan terhadap oksidasi ditingkatkan dengan adanya coating atau secara spesifik untuk mesin jet pesawat, yaitu thermal barrier coating, yang juga sebagai penahan terbang agar suhu di dalam paduan tidak terlalu tinggi. Kekuatan pada suhu tinggi dapat dinilai dari ketahanannya terhadap creep atau perlayapan, di mana batas butiran merupakan daerah yang paling rentan terhadap creep, sehingga untuk meningkatkan ketahanan terhadap creep, batas butiran dikurangi dengan cara directional solidification, sehingga struktur kristalnya memanjang dalam satu arah atau kolumnar, dan bahkan batas butiran dihilangkan sama sekali, sehingga paduan memiliki satu kristal tunggal atau single kristal yang paling tahan terhadap creep. Lalu apa fase endapan penguat dalam paduan super nikel? Fase endapan penguat dalam paduan super nikel adalah fase intermetallic gamma aksen Ni3Al atau gamma prime yang berbentuk kubikal seperti ini. Dalam fase matriksnya yaitu gamma Ni, atom Ni atau Al terdistribusi secara acak, sedangkan dalam gamma prime Ni3Al berstruktur order. Atom Al harus berada pada sudut kubus FCC dan atom Ni harus berada pada muka kubus FCC.
Ini adalah struktur mikro dari bilah turbin. Jika kita perbesar, maka strukturnya adalah dendritik seperti ini. Dan jika diperbesar lagi akan terlihat struktur kubikal dari presipitat gamma aksen seperti ini, di mana fraksi volumenya dapat lebih besar dibandingkan fasa matriks gammanya, dan jika diperbesar lagi, terdiri dari atom-atom penyusunnya yang sangat berpengaruh terhadap sifat mekaniknya. Proses edge hardeningnya sama seperti paduan AL, yaitu solution treatment di daerah satu fasa untuk menghilangkan fasa endapan gamma aksen karena struktur mikro awal sebelum perakuan panas, ukuran dan distribusinya tidak seragam. Kemudian didinginkan cepat sehingga gamma dalam keadaan jenuh, lalu di-edging sehingga terbentuk endapan gamma aksen dengan ukuran dan distribusinya merata di dalam matriks. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.